Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, kali ini aku ingin membahas ini teman-teman, refleks pada bayi baru lahir. Karena refleks ini tuh sering muncul di soal-soal UKOM. Nah, walaupun munculnya beberapa, cuma kan sayang banget ya kalau 1-2 nomor itu teman-teman tuh salah. Jadi kita manfaatin bener-bener, kita pahami ya teman-teman untuk refleks pada bayi baru lahir ini. Oke, aku mau tekanin kepada teman-teman ya. Kalau di pembahasan materi-materi ini, aku lebih menekankan untuk review materinya terlebih dahulu, kemudian kita membahas soal gitu ya teman-teman. Jangan kita langsung ke soal-soal, karena kalau kita cuma silang-silang aja kan, takutnya kan nanti kita kalau ketemu soal yang lain bakal bingung. Jadi kita harus paham konsepnya terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Jangan lupa komen. Buat teman-teman yang pengen request materi, boleh banget tulis di bawah. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering upload ya tentang materi-materi UKOM. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi, tujuan pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir ini adalah untuk mendeteksi adanya kelainan atau tidak pada si bayi, terutama pada perkembangan sistem syarafnya, gitu ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, pada intinya tujuan pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir ini adalah untuk mendeteksi ini ya teman-teman, adanya kelainan atau tidak adanya kelainan pada bayi, terutama perkembangan sistem syarafnya, begitu ya. Oke, kemudian lanjut. Macam-macam refleks pada bayi baru lahir, banyak banget ya teman-teman, tapi kalau kita sering baca, sering latihan-latihan soal, insya Allah bakal gampang kok bedainnya gitu ya. Jadi nanti aku bakal bahas satu-satu tentang refleks burning atau glabellar atau blinking. Oke. Kemudian nanti aku bakal bahas refleks Moro, refleks rooting, refleks shaking, swallowing, tonic neck, Babinski, Palmar, Galen, plantar atau walking. Mungkin teman-teman waktu di kuliah kan sering ya menemui atau sering baca tentang refleks Moro, rooting, shaking, tapi mungkin beberapa ada yang masih asing. Nanti akan aku bahas ya teman-teman. Oke. Yang pertama yang aku bahas adalah refleks burning atau glabellar atau disebut juga dengan refleks blinking. Jadi ini sama ya teman-teman. Untuk refleks ini yaitu caranya dengan memberikan rangsangan pada pupil mata bayi ke arah kanan dan kiri secara perlahan atau diketuk di antara kedua orbita. Orbita ini tuh bagian ini ya teman-teman, tulang-tulang yang mengelilingi ini bola mata pada bayi ya teman-teman. Kemudian untuk reaksinya yaitu pupil bayi mengikuti pergerakan sumber cahaya, tetapi jika tidak ada respon maka diduga ada kelainan pada syaraf otak dan menunjukkan kebutaan. Jadi intinya tuh refleks glabellar atau blinking ini tuh bayi akan berkedip ya ketika terkena cahaya atau diketuk di antara kedua orbita ya teman-teman gitu. Intinya adalah itu ya, bayi akan berkedip ketika terkena cahaya, seperti itu ya teman-teman, di garis bawahi atau mungkin bisa dicatat. Terus selanjutnya adalah refleks Moro. Refleks Moro pasti teman-teman sering banget ya tentang tahu refleks Moro ini apa. Jadi refleks Moro ini adalah bayi akan kaget ya atau tersentak dan kedua tangan bayi seperti ingin memeluk saat pemeriksa memberikan tepukan tangan. Gampang banget ya ini ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah refleks rooting. Apa itu refleks rooting? Refleks rooting adalah pemeriksaan refleks rooting yaitu dengan cara menyentuh pipi bayi. Nah, pipi bayi disentuh maka ia akan memutar kepala menghadap datangnya rangsangan dan membuka mulut seolah-olah ingin menemukan puting ibunya. Oke, ini tadi typo. T-nya ketambahan 1. Oke, maaf ya teman-teman. Kemudian tadi kan udah ya refleks glabellar, blinking, kemudian refleks Moro udah, refleks rooting, kemudian refleks shaking. Nah ini yang kadang-kadang sering bikin bingung antara refleks shaking sama
refleks rooting. Jadi kalau rooting itu tuh mencari puting susu, kalau sucking itu lebih ke menghisap kuat saat disusui gitu ya teman-teman. Jadi pemeriksaan refleks sucking ini dilakukan dengan cara meletakkan jari atau benda lainnya ke dalam mulut bayi, maka bayi akan memberikan respon menghisap seperti itu. Oke, maaf ya teman-teman, ini hujan suasananya, jadi mungkin agak ada suara air gitu karena ini aku rekamannya sambil di sore hari bersama dengan hujan gitu ya teman-teman, gak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah ini kan udah ya, sucking itu lebih ke menghisap. Kemudian refleks swallowing. Apa itu refleks swallowing? Refleks swallowing adalah pemeriksaan refleks ini dilakukan dengan cara memberi minum pada bayi. Nah, jika bayi menunjukkan respon menelan tanpa menyebabkan bayi tersedak, maka menunjukkan refleks menelannya baik gitu ya teman-teman. Jadi intinya swallowing ini adalah bayi menghisap kuat, bayi mampu menelan ya kalau swallowing ini. Kemudian selanjutnya adalah refleks tonic neck. Neck itu kan leher, jadi ngafalnya gitu ya teman-teman. Kalau neck itu leher, berarti ketika kedua tangan bayi diangkat, bayi akan berusaha mengangkat kepalanya, ataupun refleks di mana bayi dapat menolehkan kepalanya gitu ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin suaranya kurang jelas karena kan beberapa akhir-akhir ini kan musim hujan ya, jadi aku rekamannya bebarengan sama hujan gitu. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke, kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas, boleh banget teman-teman komen di bawah gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang beragama muslim kan, waktu hujan itu kan waktu yang doa kita diijabah ya. Ketika turun hujan, boleh banget teman-teman ketika hujan berdoa. Oke, mohon maaf ya teman-teman, banyak gangguannya ini. Dipanggil sama ini keluargaku, jadi agak kayak kepotong-potong ya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, barusan iklan bentar ya. Oke, lanjut kita ke refleks Babinski. Oke, refleks Babinski adalah ketika telapak kaki bayi ditoreh dengan jari pemeriksa, maka jari-jari kaki bayi akan membuka gitu ya teman-teman. Jadi kalau refleks Babinski ini adalah refleks di mana ketika telapak kaki bayi ditoreh dengan jari pemeriksa, maka jari-jari bayi akan membuka gitu ya teman-teman. Babinski ini pada kaki. Kalau tonic neck itu adalah pada leher gitu. Kemudian selanjutnya adalah refleks palmar atau grasping. Refleks palmar atau grasping adalah pemeriksaan refleks ini dilakukan dengan cara menyentuhkan sebuah benda seperti di telapak tangan bayi, maka bayi akan memegang erat dan menggenggam dengan kuat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi palmar atau grasping ini adalah intinya bayi akan menggenggam dengan kuat ketika kita menyentuhkan sebuah benda di telapak tangan bayi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah refleks galan. Apa ini refleks galan? Refleks galan adalah dilakukan dengan mencolek atau menoreh punggung bayi dengan jari, maka responnya punggung akan bergerak. Seperti itu ya teman-teman. Kalau galan ini kita garis bawahi adalah ketika punggung bayi dicolek atau ditoreh gitu akan bergerak, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya refleks plantar atau walking. Refleks plantar atau walking adalah ketika bayi diberdirikan, bayi akan tampak seperti berjalan atau melangkahkan kaki. Plantar atau walking ya teman-teman. Kemudian selanjutnya udah ke soalnya. Oke teman-teman, aku ulang dari pertama ya, review bentar intinya aja. Jadi kalau refleks ini burning, glabral atau blinking, intinya adalah bayi akan berkedip ketika terkena cahaya atau diketuk di antara kedua orbita gitu ya teman-teman. Kemudian untuk refleks Moro, intinya adalah ketika bayi ini akan tersentak atau kaget dan kedua tangan bayi seperti ingin memeluk saat diberi tepukan atau diangkat gitu ya teman-teman. Intinya itu kayak bayi akan terkaget. Kemudian refleks rooting, intinya adalah refleks rooting ini adalah bayi akan mencari puting susu, seperti itu.
Kemudian kalau sucking ini lebih ke respon menghisap ya teman-teman. Bayi menghisap kuat saat disusui. Kemudian refleks swallowing. Swallowing ini intinya adalah bayi mampu menelan ya teman-teman. Kemudian refleks tonic neck. Tonic neck. Neck itu adalah leher, yaitu bayi menoleh atau mengangkat kepala. Kemudian refleks Babinski, yaitu pemeriksa ketika menoreh dengan jari ya, dari jari kaki maka akan membuka. Intinya adalah telapak kaki bayi ketika ditoreh jari oleh pemeriksa maka jari-jari bayi akan membuka. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian grasping atau palmar, ini adalah bayi akan menggenggam dengan kuat ya ketika diberikan benda atau ketika kita ngasih benda di telapak tangan bayi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah galan. Galan adalah intinya ketika kita menoreh atau mencolek punggung bayi maka responnya punggung akan bergerak. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk pelantar atau walking adalah bayi tampak seperti berjalan atau melangkahkan kaki. Oke, langsung ke soalnya. Jadi seperti yang selalu aku bilang di video-video aku sebelumnya, ketika menemukan soal di UKOM ya teman-teman, terutama kan soalnya banyak banget, untuk menghemat waktu kita langsung baca ke pertanyaannya. Oke, buat teman-teman bisa di skip dulu kalau pengen jawab. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan adalah pemeriksaan refleks apakah yang dilakukan pada bayi tersebut. Oke, kita baca. Seorang bayi laki-laki lahir 6 jam yang lalu di rumah sakit. Dilakukan pemeriksaan refleks pada bayi dengan cara mengejutkan atau mengagetkan bayi. Pemeriksaan refleks apakah yang dilakukan pada bayi tersebut? Oke, kita garis bawah ya teman-teman. Dilakukan refleks dengan cara mengejutkan atau mengagetkan bayi. Jelas banget ya teman-teman, tapi kita bahas satu-satu. Yang pertama, refleks swallowing. Swallowing itu adalah bayi mampu menelan, berarti bukan ya. Refleks plantar atau walking ya, bayi tampak berjalan atau melangkahkan kaki jika diberdirikan, berarti bukan. Untuk C, refleks tonic neck. Tonic neck adalah bayi menoreh atau mengangkat kepala, bukan ya berarti ya. Kemudian yang D, refleks sucking. Sucking adalah bayi menghisap kuat saat disusui, berarti bukan. Kemudian yang E, refleks Moro, adalah bayi kaget atau tersentak atau kedua tangan atau terkejut ya ketika kedua tangan bayi ini ya teman-teman dikagetkan ya, seperti ingin memeluk saat diberikan tepukan ya teman-teman. Berarti jawaban dari soal ini adalah yang E, gampang banget ya. Oke, lanjut. Oke, buat teman-teman boleh di skip dulu, bisa dijawab dulu, kemudian kita bahas ya. Oke, kita baca dari pertanyaannya. Apakah jenis refleks yang ditunjukkan pada kasus di atas? Oke, kita baca. Seorang bayi perempuan ya, lahir normal, IMD-nya tidak berhasil, 2 hari yang lalu dilahirkan di puskesmas. Hasil pemeriksaan berat badannya adalah 2.700 gram, panjang badannya adalah 49 cm. Tidak ditemukan kelainan kongenital, suhunya adalah 36,9 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasil pemeriksaan mulut bayi mengikuti arah jari. Apakah jenis refleks yang ditunjukkan? Oke, kita bisa garis bawahi ya yang bagian ini. Diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi, mulut bayi mengikuti arah jari. Jelas banget ya teman-teman, tapi kita bahas deh dari satu-satu. Yang opsi A, refleks swallowing. Swallowing itu menelan, berarti bukan ya. Yang B, refleks walking. Walking atau pelantar itu bayi seperti berjalan ketika diberdirikan, berarti bukan. Yang C, refleks sucking. Sucking adalah bayi menghisap kuat saat disusui, berarti bukan ya, karena ini kan mengikuti arah jari, berarti bukan. Yang opsi D, refleks rooting. Rooting adalah bayi akan mencari puting susu atau ketika kita menyentuhkan pipi bayi, bayi mengikuti arah jari. Berarti yang benar adalah opsi D. Oke, untuk opsi E, refleks Babinski. Babinski itu ketika kaki bayi ditoreh dengan jari pemeriksa, maka jari-jari bayi akan membuka. Berarti bukan ya. Gampang banget ya teman-teman. Oke.
Next. Oke, berarti itu tadi soal yang terakhir. Oke, jadi ini udah masuk ke slide terakhir. Mungkin mohon maaf ya teman-teman kalau aku jelasinnya kecepatan atau bahkan terlalu lambat, dan mohon maaf juga suaranya agak terganggu karena tadi ada ramai banget nih di rumah, banyak keluarga yang datang. Kemudian karena ini alhamdulillahnya bareng juga dengan hujan, jadi mungkin suaraku agak kurang jelas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, boleh banget komen di bawah. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang sedang berjuang atau baru pertama kali mengikuti UKOM ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa dan berusaha ya teman-teman. Semoga diberikan hasil yang terbaik dan lolos ya teman-teman, amin. Pokoknya intinya selalu sugesti yang baik-baik, selalu berpikir positif, dan pokoknya intinya insya Allah usaha gak akan mengkhianati hasil. Semangat selalu buat teman-teman. Oke, sebelum aku tutup ya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.